Jadi dalam diri kita itu ada banyak sekali kepribadian, kepribadian yang bijak, ya, kepribadian yang males. Kitalah yang bisa mengendalikan kepribadian diri kita, bukan diri kita yang akhirnya diperbudak oleh kepribadian kita tadi. Banyak sekali kan di luar sana yang tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengontrol amarahnya, kemudian mereka mudah tersinggung, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Andri. Kali ini dalam tema kepribadian yang ingin saya bahas dan ingin saya sharingkan dengan teman-teman, ya. Jadi kali ini tentang kepribadian, banyak sekali orang-orang yang ingin memperbaiki kepribadiannya, ya. Namun tidak tahu caranya, ya. Sebelum ingin merubah kepribadian, kita coba bahas dulu tentang apa sih kepribadian itu, ya. Jadi kepribadian itu adalah sebuah karakter seseorang, ya. Kita menyebutnya sebuah karakter, ya. Nah, karakter seseorang ini sebenarnya adalah bisa disebut sebuah produk yang terbentuk dari masa lalu. Nah, kalau masa lalu berarti mulai dari lahir dong. Produk dari masa lalunya, yaitu mulai dari lahir, kemudian diasuh oleh orang tua, ya. Dalam pengasuhan orang tua kemudian dilepas kepada lingkungan. Pada saat dilepas pada lingkungan, ini juga membentuk kepribadiannya, sehingga setelah direpetisi berulang-ulang, ketemu dengan lingkungan yang sama, pengasuhan yang sama, akhirnya terbentuklah yang namanya karakter diri, ya. Ada yang suka marah, ada yang pendendam, betul ya. Ada yang gampang sedih, gitu ya. Ada juga yang ceria, ya. Banyak sekali di luar sana kepribadian yang notabene kebanyakan adalah dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan dan figur otoritas. Dalam hal ini adalah orang tua, ya, figur otoritasnya. Nah, bicara soal kepribadian, ternyata ada satu keilmuan yang menurut saya itu lebih cenderung bisa diterima, ya, bisa diterima karena kebanyakan orang mengalami ini, terutama saya juga mengalami ini. Jadi ada satu teori tentang ego state, ya. Apa sih ego state itu? Jadi ego state ini dijelaskan oleh salah satu penelitinya, yaitu Eric Berne, dalam teorinya yaitu transaksional analis, ya. Itu disebutkan ego state ini adalah sebuah bentukan psikologis seseorang yang terbentuk dari masa lalunya, dari kejadian-kejadian atau informasi yang masuk ke dalam dirinya. Dan ego state ini ternyata dibagi, sebenarnya ego state ini ada banyak, ya. Jadi kalau dalam teorinya beliau itu disebutkan manusia itu sebenarnya jamak, ya. Di dalam diri manusia itu sebenarnya jamak, banyak sekali kepribadian yang ada dalam diri manusia, bukan hanya satu dua, ya. Karena ada juga pernah dengar istilah kepribadian ganda, gitu ya. Nah, kepribadian ganda itu sebenarnya lebih ke jamaknya tadi, bukan ganda itu cuma dua, bukan, tapi jamak, ya. Nah, terkadang kita bisa menyebutnya ganda itu seringkali kita berada di dalam pikiran kita, berada di kepala kita, itu perdebatan dua pendapat dari kepribadian kita, ya. Seringkali kita mendengar perdebatan dua karakter kita di dalam diri kita. Yang satu males, yang satu rajin. Yang satu pelit, yang satu ingin berbagi, ya. Yang satu pengen bahagia, yang satu pengen sedih, gitu ya. Pada saat menilai atau pada saat bertemu dengan sebuah kejadian, begitu, ya. Banyak sekali yang sebenarnya pro dan kontra di dalam diri kita, ya. Nah, ini yang disebut dengan karakter diri kita. Itu ternyata ada banyak, teman-teman. Nah, dalam teori ego state ini disebutkan kalau dikelompokkan sebenarnya cuma ada 3. Yang pertama adalah ego state orang tua, yang kedua adalah ego state dewasa, dan yang ketiga adalah ego state anak-anak, ya. Kita bahas satu-satu, pelan-pelan, ya.
Yang pertama, ego state tentang orang tua. Ego state orang tua ini adalah mewakili perasaan, perilaku, nilai, tindakan, pola pikir ya dari orang tua yang pernah mengasuhnya atau figur otoritas. Kalau dia dibesarkan oleh neneknya, ya dia akan menjadikan neneknya ini figur otoritas. Kalau dibesarkan oleh bapak ibunya, dia akan nilai figur otoritasnya adalah orang tuanya, bapak dan ibunya, gitu ya. Ini mewakili, ya. Akhirnya mereka merekam yang namanya pola tindakan, perasaan, bahkan pola pikir dari orang tuanya ini direkam kemudian menjadi sebuah belief, sebuah keyakinan dalam diri anak tersebut. Pernah kan kebanyakan dari orang-orang ini yang mungkin di masa kecilnya dia kurang rasa kasih sayang dari orang tuanya ya. Kurang kasih sayang dalam arti orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ada yang seperti itu. Dalam diri anak tersebut kemudian ada perasaan yang jika diartikan seperti ini. Saya tidak ingin suatu saat kalau saya punya anak, saya tidak ingin seperti ayah dan ibu saya. Sibuk bekerja, tidak mau menemani anak, tidak mau memberi kasih sayang kepada anak, kurang kasih sayangnya. Tapi kenyataannya pada saat dia dewasa, dia melakukan hal yang sama dengan orang tuanya. Ada juga yang pada saat melihat sosok ibunya atau orang tuanya marah-marah kepada dirinya, suka marah, suka membentak gitu kan. Nah, si anak kecil ini tadi pada saat kecil berpikir bahwasanya dia ketakutan dengan orang tuanya, kemudian pada saat dewasa dia sudah menyatakan bahwasanya jika aku punya anak nanti, aku tidak mau mendidik dengan cara didik ayah dan ibuku. Aku tidak mau membentak anakku. Ya. Tapi faktanya pada saat dia punya anak, justru malah secara tidak sadar dia sering kali membentak anaknya. Justru malah lebih serem. Kadang malah lebih serem perlakuannya kepada anak gitu kan. Ini secara tidak sadar banyak orang-orang yang punya karakter seperti ini. Jadi sesuatu yang dipendam olehnya pada saat kecil itu ternyata terjadi pada dirinya di masa yang akan datang. Nah, ini adalah ego state dari orang tua ya. Jadi penilaian, pola pikir, perilaku dan emosional dari orang tua ini diwakili masuk ke dalam diri kita ya, yang mengasuh kita. Yang kedua adalah ego state dewasa. Ego state dewasa ini lebih kepada rasionalitas, logika dari informasi-informasi yang masuk itu. Dasar informasi yang masuk tadi dirasionalitaskan, dianalisa, kemudian diambil sebuah keputusan untuk melakukan sebuah tindakan. Ini yang dimaksud dengan ego state dewasa ya. Kemudian ada lagi yang dimaksud dengan yang terakhir adalah ego state anak-anak. Nah, ego state anak-anak ini lebih kepada menyimpan kenangan, kemudian perasaan, kemudian kreativitas gitu kan, dan perasaan-perasaan yang timbul pada anak tersebut di masa kecilnya, mulai dari pengasuhan orang tuanya, kemudian rasa bahagia, bermain, itu masih ada di dalam diri seseorang. Nah, biasanya kalau yang digabungkan atau dihubung-hubungkan dengan yang namanya inner child, ini justru adalah ego state anak-anak ini tadi. Ya, inner child ini adalah satu bagian yang dibahas mengenai ego state tadi di ego state anak-anak tadi. Jadi di ego state anak-anak mewakili emosi, kreativitas, sudut pandang anak gitu ya, perasaan gitu pada saat anak-anak ini mereka terjebak di sana. Mereka tidak tahu, tidak sadar kalau ini sebenarnya tidak baik untuk diri mereka, ya. Tapi ada kalanya yang namanya tidak baik ini tadi ternyata bisa diperbaiki gitu loh. Diperbaiki dalam hal ini adalah bagaimana si ego state tadi bisa saling berbicara. Ada ego state orang tua, kalau dibahas tadi adalah inner child, maka ada inner parent kan ya. Nah, inner parent ini adalah yang bertugas untuk bisa menasehati yang namanya inner child tadi sebenarnya di dalam diri kita. Ya. Jadi di dalam diri kita pada saat
ada rasa kekanak-kanakan tadi yang muncul, maka bisa diredam oleh inner parent tadi sebenarnya. Jadi dalam diri kita itu ada banyak sekali kepribadian yang bijak, ya, kepribadian yang males, kepribadian yang rajin, ada juga kepribadian yang sedih, ya. Semua ini punya kepribadian masing-masing, dan bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan mereka, mengendalikan kepribadian kita, itu dengan cara ilmu. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah kesadaran. Kesadaran dalam arti adalah kita menyadari dulu bahwasanya diri kita itu ada jamak tadi, ya, kepribadiannya jamak. Yang penting itu dulu. Kita menyadari dulu bahwasanya diri kita ini jamak, dan kitalah yang bisa mengendalikan mereka. Kitalah yang bisa mengendalikan kepribadian diri kita. Bukan diri kita yang akhirnya diperbudak oleh kepribadian kita tadi. Banyak sekali kan di luar sana yang tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengontrol amarahnya, kemudian mereka mudah tersinggung, ya kan, apa istilahnya, gampang baper, ya, kayak gitu. Nah, itu ternyata dikarenakan mereka tidak mengenali karakter dirinya, mereka tidak mengenali siapa sih sebenarnya yang ada dalam diri mereka. Pernah kan ngerasa nyesel gitu, ya, setelah marah-marah gitu, ngerasa nyesel banget. Nah, itu adalah kepribadian yang, ya, memang penyesalan, kepribadian kita yang menyesal gitu. Ada kepribadian yang lain pada saat marah memang harus marah, ada kepribadian yang menyesal pada saat setelah marah, ya. Ini adalah dua kepribadian yang berbeda sebenarnya. Nah, marah ini tadi kalau dirujuk lagi, kalau dianalisa lagi, sebenarnya tujuannya baik kok. Semua kepribadian kita itu dibentuk oleh Sang Pencipta, itu sebenarnya baik tujuannya, yaitu untuk melindungi diri kita, untuk melindungi fisik kita, untuk melindungi semua yang ada dalam diri kita. Contoh, ada kepribadian yang seseorang anak itu yang suka bohong gitu, ya. Nah, pernah ada yang dibawa ke berkonsultasi, ya, dengan saya, itu anak ini suka bohong gitu, suka banget bohong untuk nutupin sesuatu kepada orang tuanya. Nah, pada saat saya ngobrol dengan si anak tadi, ternyata dia punya alasan tertentu kenapa dia harus berbohong kepada orang tuanya. Orang tuanya nggak suka dong yang namanya anaknya membohongi orang tuanya. Tapi ternyata ada alasan lain di dalam kebohongan si anak tadi. Ternyata dulunya di masa kecil, si anak ini pernah melakukan tindakan yang sebenarnya orang tua ini nggak suka. Contoh nih, si orang tua nggak suka kalau nilainya anak itu jelek, ya. Kejadiannya seperti itu. Tidak suka nilai anak ini rapotnya jelek gitu kan, atau nilai ulangan. Kalau dulu ngomongnya ulangan, ya, tes atau ujian gitu lah, namanya ulangan, ya. Tesnya dapat jelek gitu, ya. Kemudian si anak ini takut untuk menunjukkan, takut untuk jujur kepada orang tuanya. Kenapa? Kalau dia jujur, takutnya orang tuanya nanti marah-marah kepada dia. Sehingga dia muncul pikiran untuk memalsukan, untuk bertindak mengelabui si orang tua. Ini kan namanya berbohong, ya. Nah, pada saat dia berbohong mengelabui orang tuanya, maka di sini sebenarnya dia mengambil tindakan dalam pikirannya, itu adalah tindakan yang sebenarnya adalah memproteksi dia, melindungi dia, sehingga dia memilih untuk berbohong. Lebih baik saya berbohong daripada saya nanti kena marah. Nah, jadi pada saat dia berbohong kepada orang tuanya, kemudian pada saat saya tanya, kenapa harus berbohong? Nah, ternyata di balik itu adalah kebohongannya dia adalah untuk melindungi dia, supaya dia tidak dimarahi oleh orang tuanya. Dan ini terjadi berulang kali. 1 kali, 2 kali merasa bisa ngebohongin orang tuanya, maka direpetisi, diulang-ulang, sampai akhirnya ini kebawa sampai dewasa. Dengan alasan banyak, ada yang ketakutan dengan orang tuanya, ada yang merasa tertekan dengan orang tuanya, ada juga yang merasa ketakutan tadi sudah, ya, ingin menjaga perasaan orang tuanya. Jadi di sana mereka lebih memilih untuk berbohong daripada jujur kepada orang tuanya. Nah, inilah yang dinamakan dengan karakter diri seseorang ini memang terbentuk dari pola asuh juga. Karena orang tuanya terlalu menekan, ya, terlalu protektif, overprotect gitu kan, sehingga
sehingga tidak nyaman terhadap diri si anak, maka si anak ini berusaha untuk melindungi dirinya dari ketidaknyamanannya tadi, yaitu dengan cara berbohong gitu. Nah, jadi karakter-karakter diri ini tadi tujuannya sebenarnya sama-sama baik. Tujuannya adalah sama-sama ingin melindungi si diri kita, diri anak tersebut gitu loh. Namun kalau sudah 1-2 kali diulang, maka ini akan menjadi dampak yang berkarakter. Dampak terbiasa menjadi karakter, menjadi kebiasaan yang sampai akhirnya bukan hanya kepada orang tuanya saja, dia akan melakukan karakter ini terhadap yang lainnya juga. Mudah berbohong, ya gampang berbohong, karena udah kebiasaan menjadi karakter gitu. Nah, hal-hal ini nanti kalau di lingkungan sosial bisa jadi tidak mudah diterima oleh masyarakat kan. Maka pentingnya kita bisa merubah yang namanya karakter diri adalah dari bagaimana cara kita menyadari dulu bahwasanya di diri kita ada banyak sekali karakter yang bisa kita aktifkan, bisa kita kembangkan ya. Jadi sadari dulu teman-teman bahwasanya kita punya emosi, punya pola pikir, pola perasaan itu dipengaruhi oleh informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita, yang berasal dari figur otoritas yaitu orang tua dan berasal dari lingkungan ya. Nah, kalau sudah kita dapat informasi masuk tersebut dari orang tua, dari lingkungan, kemudian kita repetisi, kita lakukan berulang-ulang, maka akan menjadi karakter. Pada saat sudah menjadi karakter diri, maka ini akan menentukan takdir kita, akan menentukan nasib kita ke depannya. Nah, maka dari ini penting sekali dari teman-teman untuk bisa memahami diri kita sendiri dulu, supaya nanti ke depannya kita bisa memperbaiki diri menjadi karakter yang lebih baik, bahkan memutus pola-pola rantai yang dulunya kita menjadi orang yang pemarah, kita sering mengaktifkan karakter diri kita yang pemarah ya. Ini inner child sebenarnya ya, yang untuk marah, sedih, yang negatif-negatif itu kan kita nyebutnya negatif, padahal sebenarnya itu semua positif ya. Kebanyakan dari orang di luar sana menyebutnya ini negatif ya. Jadi hal-hal tadi itu bisa kita perbaiki ternyata dengan kedewasaan, dengan kebijaksanaan, mengaktifkan yang namanya kepribadian kita yang penuh rasa syukur, melihat sesuatu itu dengan penuh rasa syukur, bukan dengan penuh rasa marah, dendam, benci gitu ya, tapi lebih kepada bisa menerima, bisa legowo ya, bisa ridho dengan apa-apa yang sudah pernah datang ke dalam hidup kita di masa lalu ya. Mungkin bahasan kali ini tentang tema kepribadian saya cukupkan sekian. Nanti next di tema berikutnya kita akan membahas lebih dalam karena penjabarannya memang panjang ya, memang banyak. Jadi kita coba nanti part per part kita bahas bersama ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman bisa jadi manfaat ilmu, dan mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih atas waktu dan tontonan dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.